Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, sehingga bisa mengikuti pelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi yang ada pada kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran yang pertama. Silahkan disimak sampai habis videonya, semoga kalian bisa mengerti materi kita hari ini. Ini adalah kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Terdiri dari 3 muatan pelajaran, ada ilmu pengetahuan alam, ada ilmu pengetahuan sosial, dan ada bahasa Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Karena setelah negara kita merdeka, masih terdapat gangguan-gangguan dari luar, misalnya gangguan dari pemerintah Belanda yang dibantu oleh para tentara Inggris, sehingga terjadilah beberapa pertempuran di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Nah, itu yang akan kita pelajari pada kesempatan kita kali ini. Nah, yang sekarang kita akan bahas tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Jadi anak-anak semuanya, ternyata setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, negara kita itu tidak merasakan langsung kemerdekaan atau kebebasan. Nah, mereka itu harus memperjuangkan lagi, atau mereka itu harus berjuang lagi mempertahankan kemerdekaan yang telah kita dapatkan dari gangguan-gangguan bangsa asing yang datang ke Indonesia, seperti pemerintah Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Nah, itu yang akan kita bahas untuk pertemuan kita kali ini. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu pada pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malakby tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pimpinan pasukan Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malakby. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus lapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari beberapa arah, yaitu dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan karena meninggalnya Jenderal Brigadir Malakby pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Indonesia. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh
pihak Indonesia. Sehingga pada tanggal 10 November 1945 pasukan Inggris menggempur Surabaya dari arah darat, laut, dan udara. Nah, pada tanggal 10 November 1945 ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Setelah membaca teks ini, kita akan membuat peta perkiraan dari beberapa pertanyaan yang berkaitan tentang teks ini. Kita bisa menulisnya pada peta pikiran berikut, yang dimulai dari kata apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, contoh untuk pertanyaan kata apa, misalnya, apa peristiwa yang terjadi pada teks di atas? Nah, peristiwa yang terjadi pada teks di atas yaitu pertempuran Surabaya. Kemudian, mengapa pertempuran Surabaya terjadi? Pertempuran Surabaya terjadi karena rakyat Indonesia menolak ultimatum yang diberikan oleh pasukan Inggris. Kemudian siapa pemimpin pasukan Inggris? Pasukan Inggris dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Kemudian di mana peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa tersebut terjadi di kota Surabaya. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Kemudian yang terakhir, bagaimana kondisi kota Surabaya setelah rakyat menolak ultimatum? Seperti ini contoh peta pikirannya. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur STOK. Nah, berikut ini terdapat ciri-ciri dari kalimat efektif, yaitu yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok. Minimal unsur pentingnya itu adalah subjek atau predikat. Kemudian, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku, dan yang terakhir itu menggunakan pilihan kata diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Nah, ini adalah pengertian dan ciri-ciri dari kalimat efektif. Kita sudah mengetahui ciri-ciri kalimat efektif. Kita bisa menuliskan kembali kalimat informasi penting yang terdapat pada teks tadi dengan menggunakan kata-kata sendiri dan memperhatikan penggunaan kalimat efektif. Contohnya di sini, pertempuran Surabaya terjadi pada tanggal 27 Oktober 1945 bertempat di Surabaya. Pertempuran ini melibatkan rakyat Indonesia dan tentara Inggris. Terjadi kontak senjata yang mengakibatkan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi pada tanggal 30 Oktober 1945. Pertempuran Surabaya meletus karena Inggris mengeluarkan ultimatum, namun ultimatum tersebut ditolak oleh rakyat Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Ini adalah contoh penulisan informasi penting yang menggunakan kalimat efektif. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat kita capai. Nah, sekarang kita bisa menuliskan makna yang kita petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya. Contohnya seperti, perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Selain itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting dalam hal mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertempuran Surabaya adalah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masih banyak perjuangan lain yang dilakukan di berbagai daerah. Misalnya, ada pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, ada Bandung Lautan Api, ada agresi militer Belanda I, ada agresi militer Belanda II. Ini semua akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya.
Tahukah kamu bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Selain itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kita akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Berikut ini terdapat beberapa hewan, ada ayam, bebek, ikan, dan cicak. Nah, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri hewan ini, kemudian habitat dari hewan ini. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah ayam. Ciri-ciri ayam yang pertama termasuk dalam kelompok unggas, memiliki sayap namun tidak digunakan untuk terbang dan mempunyai paruh yang berguna untuk mematuk. Kemudian sekujur tubuhnya ditutupi oleh bulu kecuali bagian kaki dan paruh. Memiliki jengger. Ayam ini berkembang biak dengan cara bertelur dan ukuran serta warnanya ini bervariasi. Ayam ini memiliki kaki yang berjumlah 2. Habitat ayam ini biasa hidup di hutan, kemudian hidup di halaman rumah, lingkungan pertanian, kebun, dan peternakan. Kemudian hewan selanjutnya adalah bebek. Ciri-ciri bebek, yang pertama, bebek ini memiliki paruh, kemudian memiliki kaki yang lebar dan berselaput, bernapas dengan paru-paru, berkembang biak dengan bertelur, termasuk dalam kelompok unggas. Habitatnya bebek ini hidup di daratan dan perairan seperti kolam, danau, dan rawa. Hewan selanjutnya yaitu ikan. Ciri-ciri ikan, yang pertama memiliki sisik, kemudian memiliki sirip, dan bernapas dengan insang, berkembang biak dengan bertelur, dan merupakan hewan yang berdarah dingin. Habitatnya ikan ini hidup di perairan. Kemudian hewan selanjutnya itu cicak. Ciri-ciri cicak, yang pertama, cicak ini merupakan hewan melata. Dia memiliki kulit yang bersisik, kemudian memiliki ekor yang panjang dan dapat putus. Jadi cicak ini ketika melindungi dirinya dari musuhnya, ketika dia dalam keadaan berbahaya, dia ini akan sengaja memutuskan ekornya, tapi ekornya ini nantinya juga akan tumbuh kembali. Kemudian cicak berkembang biak dengan bertelur dan merupakan hewan berdarah dingin. Habitat cicak ini dapat hidup di kondisi cuaca yang dingin maupun panas. Cicak ini lebih banyak hidup di sekitar manusia, misalnya di dalam rumah manusia. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali dengan hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya ikan memiliki insang untuk bernapas di dalam air. Ada cicak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding. Dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Nah, sekarang kita akan membaca tentang bebek. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ngibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Tentunya, jika bulu bebek tidak dilapisi minyak, maka bulu bebek ini akan cepat basah dan air akan menyerap ke tubuhnya sehingga
bisa menyebabkan bebek ini kedinginan, kemudian mati. Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi hari ini, bisa mengerti materi hari ini. Sampai ketemu pada video pembelajaran kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.